Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Eriska Gustiana. Baiklah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang siklus air. Tujuan dari penjelasan ini agar anak-anak dapat mengetahui apa itu siklus air dan bagaimana proses terjadinya siklus air. Baiklah, agar anak-anak lebih memahami, ayo perhatikan penjelasan berikut ini. Air sangat penting bagi kehidupan di bumi. Bahkan setiap hari kita selalu membutuhkan air untuk berbagai keperluan, mulai dari membersihkan diri sampai dengan memasak. Namun, kenapa ya air begitu sering kita gunakan tetapi tidak pernah habis? Kira-kira dari mana asal air? Dan bagaimana alam menjaga ketersediaan air tersebut? Ternyata air selalu tersedia di bumi karena mengalami yang namanya siklus air. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer. Lalu kembali lagi ke bumi. Siklus hidrologi adalah pola siklus air dalam ekosistem yang dimulai dengan adanya proses pemanasan permukaan bumi oleh sinar matahari. Lalu terjadi penguapan hingga terjadi yang namanya kondensasi uap air, yaitu proses perubahan air menjadi titik air. Kemudian kumpulan titik air di atmosfer dinamakan dengan awan. Jika uap air telah menjadi titik-titik air, maka hujan pun akan turun. Setelah itu, air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan tersebar ke semua tempat di bumi. Ada yang meresap ke tanah, singgah di dedaunan, mengalir, mengumpul di danau, atau menguap lagi ke atmosfer. Tahukah kamu, siklus hidrologi atau siklus air memiliki unsur-unsur utama yang terjadi dalam proses siklus air. Yang pertama ada evaporasi. Evaporasi adalah proses di mana air di permukaan bumi, baik di daratan maupun di lautan, terkena panas sinar matahari. Kemudian berubah menjadi uap air yang tidak terlihat di atmosfer. Selain itu, uap air juga dikeluarkan dari daun-daun tanaman melalui proses yang dinamakan transpirasi. Unsur yang kedua yaitu kondensasi. Kondensasi merupakan di mana uap air naik ke lapisan atmosfer yang lebih tinggi, kemudian akan mengalami pendinginan sehingga terjadilah perubahan wujud kondensasi melalui embun, titik-titik air, salju, dan es yang merupakan bahan dari pembentuk kabut dan awan. Dan unsur yang ketiga adalah presipitasi, yaitu terjadi ketika titik-titik air, salju, dan es di awan ukurannya semakin besar dan menjadi berat, maka mereka akan menurunkan titik-titik air yang disebut hujan. Awan-awan tersebut terus bergerak mengelilingi dunia yang diatur oleh arus udara. Setelah turunnya hujan, maka air hujan yang turun akan jatuh ke bumi dan mengalir maupun tergenang ke danau, rawa, waduk, dan sebagian air bawah permukaan tanah terkumpul mengalir membentuk sungai dan berakhir ke laut. Kemudian air-air tersebut kembali terkena panas sinar matahari dan terjadi lagi proses evaporasi, terjadi lagi proses kondensasi, dan terjadi lagi proses presipitasi. Proses ini akan terjadi secara terus-menerus tanpa terhenti. Sehingga inilah yang disebut dengan siklus air. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan mengenai siklus air. Sekarang anak-anak sudah mengetahui kenapa air selalu tersedia di bumi, walaupun sering kita gunakan. Baiklah, itulah penjelasan dari Ibu. Semoga anak-anak dapat memahaminya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.